Balu salembu tau sarita je insanan ajamban budaya je kesenian Kalimantan Tengah mempalampang earan mudahan halajur batarung kita. Salam sehat, Tabeong Karigas. Baik, nah ini Saudara Muhammad ini mencoba mengkonfirmasi terkaitan dengan organisasi saya, yaitu Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan Tengah ikut terlibat pada aksi damai tanggal 26 kemarin ya. Iya. Yang digelar oleh Panglima, tapi bagi saya mohon maaf saya tidak mau menyebut dia Panglima ya. Oke. Karena harus lengkap juga sih bagi gelar Panglima itu, baik kualitas, kuantitas, dan juga pemahaman dan pengetahuan seseorang itu kan harus memadai. Betul. Nah, terutama di Kalimantan Tengah kita belum ada gelar-gelar Panglima atau Panglima. Itu ada zaman dulu, tapi itu juga orang yang mumpuni dan dia tidak mau mengaku dirinya Panglima. Itu sebutan-sebutan yang istilahnya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa sih, tapi jarang dia mengatakan bahwa saya Panglima, kamu Panglima. Dalam gedung dalam dia terbitim dan jaya tulang mangat ora belum panjang kelasang semendanung ketika hampah lawang bonandau ketika saya ini kan mantan penari mandau nih, praktisi seni, pelaku seni, dan juga saya dulu salah satu dosen seni juga dan mendirikan program studi seni pertunjukan juga di salah satu universitas swasta di Kalteng ini, di Palangkaraya khususnya. Nah itu ya keharian saya bergelut dengan hal-hal yang begitu, dengan kebudayaan yang isi di dalamnya adalah kesenian-kesenian masyarakat Dayak Kalteng khususnya umumnya. Berbudaya dengan jalur-jalur yang ada, elemen-elemen budaya itu kan ada kesenian, ada pencak silat, ada sebagainya. Itu elemennya diajarkan di situ, bukan ajarkan mereka untuk melakukan aksi-aksi yang tidak baik. Terkait dengan ormas, ya, ormas itu memiliki legalitas dua. Yang satu legalitasnya memiliki SKT, surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Si masyarakat Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Dari nenek leluhur itu orangnya Hapate Semaret Hasarang Betang. Jangan lagi itu dari Kalimantan Barat. Bagi saya pribadi itu tidak salah, kita sama-sama saudara, tapi cara kerja di lapangan banyak mengganggu masyarakat Kalimantan Tengah. Yang kedua, ormas itu legalitasnya memiliki akte notaris dari Kemenkumham. Hadir di Kalimantan ini dengan ingin melestarikan adat budaya kita, mengajak anak-anak muda kita yang sudah lupa dengan adat budayanya. Jadi kalau TBBR datang ke sini, dia tidak paham ini. Mengapa tidak paham? Saya tidak memberikan mereka paham. Masuk ingin yang bersatu bersama dalam berkoalisi untuk melakukan aksi damai pada hari ini. Aksi damai ini adalah bentuk keprihatinan kita semua tentang keberadaan ormas TBR. Kami di TBR ini pengen bersatu dengan saudara-saudara kami yang di sini, baik dari ormas apapun, kami siap bersatu. Mengapa prihatin? Karena selama TBBR ada di sini, banyak hal-hal yang bertentangan dengan adat budaya lokal kita Dayak Kalteng. Bahkan selama ini mereka lakukan pun tidak ada berkoordinasi sama tokoh adat, sama pemerintah pun mereka tidak ada berkoordinasi. Melaporkan diri tidak ada, dengan kelembagaan juga tidak ada, apalagi dengan masyarakat atau kelompok. Karena tujuan kami yaitu tadi, kami ingin belajar tentang adat budaya kembali. Yang di Katingan seperti apa, yang di Das Brito seperti apa, di Das Mantaya Kahayan seperti apa. Jadi kami ingin mempelajari semuanya.
saya berpikir ini kalau dia mengatakan dia ormas, otomatis dia harus melihat dulu ADRT-nya, orientasi ormas ini kemana gitu. Apakah dia ini ormas ini ada program atau ada divisi bagian pendampingan atau hukum, karena hukum itu ada dua yang kita tangani selama ini adalah hukum adat dan hukum positif. Nah, terus kaitannya dengan mereka membawa pasukan ini dengan membawa katanya sih benda pusaka segala mandau itu, jadi pertanyaan saya gitu. Wah, Alasannya? Ya alasannya kok ormas begini loh cara Pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ya dalam kapasitasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat tetap melakukan pembinaan karena pemerintah itu pada posisi sebagai pembina semua ormas. Ketika saya bicara tentang kebudayaan ini, saya tidak akan pernah merasa takut, tidak merasa risih ketika orang ada yang tidak sepaham dengan saya. Infiltrasi itu bukan mencampur aduk. Infiltrasi itu adalah sebuah keadaan di mana dia membawa dirinya untuk berkomunikasi di mana ada lokal dan itu sesuai. Hari ini mereka itu melanggar, tidak kondisi, tidak hormat sama orang tua, tidak hormat lembaga adat setempat, mereka maunya sendiri. Bahkan yang paling menyakitkan Pak Profesor, mereka tidak percaya dengan lembaga adat. Maaf, siang Bang. Mas Yang, Mohon izin bisa saya interview sama Abang terkait permasalahan PBBR, kehadiran PBBR yang ada di Kalimantan Tengah. Oke, dari media mana ini? Dayak TV Bang. Oke, boleh? Ya, silakan duduk dulu. Saya sambil kerja dulu ya. Silakan dulu. Siap. Sama. Ya, selamat sore Bang. Selamat sore, apa kabar, Mas Muhammad? Alhamdulillah baik Bang. Amin, puji Tuhan. Kebetulan saya dari media TV lokal, Media apa itu, Mas? Dayak TV. Oh, Dayak TV, keren, mantap. Abang sebagai Ketua Umum Dewan Kebudayaan dan Kesenian Kalteng. Iya betul. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Menyangkut apa dulu nih? Menyangkut kehadiran PBBR yang ada yang mendirikan posko di Kalimantan Tengah. Oh ya, bukan posko, apa namanya, mendirikan cabang-cabangnya ya? Iya, mendirikan cabang di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, pertama, mengapa organisasi Bapak ikut bergabung pada koalisi Ormas Dayak Kalteng menolak aktivitas Ormas PBBR? Tolong dijelaskan. Oke. Terima kasih, saya ucapkan dulu. Ini ditayangkan di Elo kan? Untuk ditayangkan di publik kan? Oke. Baik, saya menyapa dulu masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada. Bersama saya Dayak TV, saya didatangi oleh salah seorang reporter dari Dayak TV bernama Mas Muhammad ya. Mas Muhammad, adil kata linu, bicara ke surga, bahasa ingat ke jubata. Arus. Tabe selamat lingun latai, salam sujud kerindem malempang. Nah, salam sehat, tabe ongkarigas. Baik, nah ini Saudara Muhammad ini mencoba mengkonfirmasi terkaitan dengan organisasi saya, yaitu Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan Tengah ikut terlibat pada aksi damai tanggal 26 kemarin ya? Iya. Pada hari Jumat. Ya, bulan November ya. Okay. Nah, yang pertama saya kebetulan orang yang peduli dengan kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah. Ya. Dayak Kalimantan Tengah khususnya suku Dayak Kalteng. Kebetulan saya dari suku Dayak Ngaju nih. Di mana saya lihat orientasi dari Ormas PBBR ini sendiri kan saya lihat ini awal-awalnya sih saya tidak terlalu banyak ikut komen di Facebook di macam, tapi saya mengamati. Nah, sebelum kejadian ini dulu di tahun 2019 itu saya pernah menghimbau, waktu itu Saudara Jilah yang salah satu juga unsur pimpinan TBBR, kalau nggak salah
menurut informasi ini dia ini kan sebagai ketua pasukan ya, yang di organisasi atau ormas TPBR tersebut. Pangkal 5 lah. Yang digelar orang Panglima, tapi bagi saya mohon maaf saya tidak mau menyebut dia Panglima ya. Oke. Karena harus lengkap juga sih bagi gelar Panglima itu, baik kualitas, kuantitas, dan juga pemahaman dan pengetahuan seseorang itu kan harus memadai. Betul. Nah, terutama di Kalimantan Tengah kita belum ada gelar-gelar Panglima atau Pangkalima. Itu ada zaman dulu, tapi itu juga orang yang mumpuni dan dia tidak mau mengaku dirinya Panglima. Itu sebutan-sebutan yang istilahnya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa sih, tapi jarang dia mengatakan bahwa saya Panglima, kamu Pangkalima gitu kan. Nah begini, waktu kasus dulu ada kasus di Kinipan ya, saya kebetulan dari Ormas, kebetulan saya juga ketua umumnya Indonesia Hebat Bersatu itu, menangani dalam hal pendampingan konflik sosial masyarakat Desa Kinipan. Bukan bicara tentang adat ya kita ya. Kita paham, karena jujur saja saya tidak paham dengan adat orang daerah Kinipan ya. Betul dia orang Dayak, betul orang Dayak. Dia orang Dayak, masyarakat sana adalah orang Dayak, tetapi kan beda. Saya Dayak Ngaju, mereka sana tuh subsuku Dayak Tumon, itu masuk dalam Dayak Putdanum sebutannya mereka sana. Putdanum ya. Putdanum ya, karena mereka masuk kategori suku yang tertua. Nah, waktu itu saya awalnya sih tidak terlalu merespon terlalu gimana ya, dalam atau terkait dengan informasi. Saya belum kenal, belum pernah ketemu juga dengan si Jila ini. Dia dari Dayak Kenayan, dari Kalimantan Barat. Ya dilihat, saya pernah lihat di YouTube saja sih. Oh, ini orangnya Jila itu. Oh, dia ini saya selaku seorang pelaku budaya gitu kan. Ya saya senang awal lihat dari anunya, gesturnya, dia memiliki keinginan yang kuat menggali, mengembangkan, serta ikut terlibat juga langsung memperkenalkan budaya Dayak Kenayan. Nah, tetapi lama-lama ini kok orientasi ormas ini kok larinya kepada hal-hal yang mungkin menurut saya tuh belum saatnya gitu, atau tidak masuk dalam pikiran saya ketika ormas, kalau kita berbicara ormas ya. Oke. Karena ormas ini kan sudah ada aturan dan undang-undangnya gitu. Pikiran saya kok ada segala pasukan gitu kan, kok mau masuk bawa-bawa pasukan, terus dengan komunitas Dayak yang katanya banyak, mereka datang dari Kalbar sana mau masuk ke Kalteng, dan tujuannya juga tadi membantu masyarakat Desa Kinipan, kelompok Desa Kinipan yang memperjuangkan haknya di perusahaan ya, salah satu perusahaan di sana. Nah, jadi saya berpikir ini kalau dia mengatakan dia ormas, otomatis dia harus melihat dulu ADRT-nya, orientasi ormas ini kemana gitu. Apakah dia ini ormas ini ada program atau ada divisi bagian pendampingan atau hukum? Karena hukum itu ada dua yang kita tangani selama ini, adalah hukum adat dan hukum positif. Nah, terus kaitannya dengan mereka membawa pasukan ini dengan membawa katanya sih benda pusaka segala mandau, itu jadi pertanyaan saya gitu. Wah, alasannya? Ya alasannya kok ormas begini loh cara kerjanya kan gitu. Ya kalau dia melakukan pendampingan kan tidak perlu harus bawa mandau, petentang-petenteng kan. Artinya tidak perlu membawa senjata. Ya, karena mereka menguasai diplomasi dan menguasai hukum gitu, baik hukum positif maupun hukum adat. Nah, disitulah pada saat ini, nah ini berbahaya ini saya bilang kan. Saya pikiran saya tuh, ini kan berbahaya nih, kenapa? Pasti akan menjadi masalah baru, membuat masalah baru. Ya paling tidak ada ketersinggungan nanti dengan masyarakat lokal gitu. Nah, tersinggungnya apa? Ya pasti para pemangku adat di situ akan merasa resah
ada ketakutan juga, dan juga mungkin memunculkan mereka juga mau membuat aksi juga gitu. Nah, kalau akhirnya ketika mereka melakukan upaya-upaya penyelesaian konflik itu melalui cara-cara yang begitu kan, ada sebagian yang mungkin merasa takut, tapi ada sebagian juga yang mungkin mau menghadapi gitu. Nah, ini yang saya lihat akan tidak elok. Akhirnya kan terjadilah suatu konflik. Ini bukan lagi konflik sosial masyarakat, tapi ini lebih pada konflik budayanya. Oke. Artinya ini bertolak sama kebudayaan masyarakat Dayak masyarakat Kalteng sendiri. Iya, ada masuk ke sana. Nah, kembali kita ke ormas tadi. Kalau seseorang yang memahami tentang undang-undang ormas dan dia mendirikan ormas itu dengan orientasi melakukan pendampingan atau penggiat budaya, itu kan harus dipilah. Iya. Dipilih gitu. Nah, ketika ini masuk ke ranah pendampingan, ya nggak usah konvoy-konvoy begitu kan, cukup yang orang-orang yang memiliki kemampuan secara intelektual lah yang hadir di situ, mengedukasi masyarakat, juga melakukan pendampingan, memberikan pemahaman baik kepada masyarakat maupun dengan perusahaan, dan dia menjadi seseorang yang mampu mengkomunikasikan aspirasi masyarakat tadi. Yang intinya negara Indonesia ini kan negara demokrasi nih. Boleh dia menyampaikan aspirasi dengan cara yang macam-macam tuh. Ada yang mungkin orasi, boleh, atau dia datang langsung ke perusahaannya dan minta ketemu dengan pimpinannya, itu lebih bagus, lebih elegan juga. Nah, atau ada cara lain bersurat gitu kan. Nah, itu kan ruang-ruang itu kan sudah disediakan untuk kita menyampaikan aspirasi. Nah, tapi ini beda, ormas ini beda, mereka menggunakan kekuatan massa gitu. Karena saya masuk ke penanganan edukasi konflik sosial masyarakat, wah ini kan terganggu juga pikiran saya kan, akan mengganggu proses, ya pasti kan. Akhirnya kita membuat press release, kita buat video waktu itu untuk menghimbau teman-teman dari Kalbar jangan dulu mencampuri urusan masyarakat Dayak Kalteng. Kita masih bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kalimantan Tengah. Percayakanlah dengan kami ya, kalau memang ingin membantu, koordinasi dulu lah. Koordinasi dengan kami. Kalau mereka melakukan acara adat juga harus koordinasi juga dengan pemangku adat di situ kan, ada damang di situ kan, ada mantir. Nah ini, tetapi malah saya dengar-dengar dan saya langsung bisa pastikan itu, saya tanya masyarakat, mereka tidak pernah koordinasi dengan pemangku adat di sana, terutama damang dan mantir. Disitulah saya merasakan bahwa ini ada satu hal yang kurang pas menurut saya. Kok ormas begini gitu kan. Nah, kembali ke undang-undang ormas, sedangkan undang-undang ormas itu kan jelas itu di pasal 1 dalam undang-undang ormas itu, yaitu Ormas 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, itu mengatakan dalam pasal 1 itu organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di situ jelaskan bahwa tujuan mendirikan ormas itu kan satu, meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Artinya gini, kita sebagai masyarakat itu kan diberikan oleh kewenangan oleh negara kan untuk aktif nih, berpartisipasi, itu membantu masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban biasanya itu. Artinya hal tersebut juga menuju Kalteng Berkah. Kan? Ya itulah sama kalau negara ini kan kayak masyarakat, sejahtera masyarakat. Terus di sini juga Kalimantan Tengah kan sesuai dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur kan menuju Kalteng Berkah. Nah, itulah yang disebut dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini yang saya maksud dari pelayanan itu kan melalui edukasi, sosialisasi juga kepada masyarakat tentang undang-undang, baik itu undang-undang yang regulasi undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, termasuk juga peraturan-peraturan lainnya, dan
peraturan-peraturan tentang adat istiadat. Nah itu, disitulah yang dibutuhkan sebenarnya oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma nilai moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Nah ini yang penting juga nih, poin ketiga nih. Jadi karena kita ini adalah masyarakat yang beradat, belum bahadat itu kata bahasa Dayak Ngajung itu adalah masyarakat yang memahami, yang taat terhadap hukum-hukum yang berlaku di daerah setempat. Kalau kita berbicara tentang undang-undang kan sifatnya kan umum, siapa saja. Tapi kalau hukum-hukum adat itu berlaku di daerah setempat. Ya beda dong. Pasti. Hukum adat Kalbar dengan Dayak Kenayan dengan di Lemandau kan beda. Nah otomatis yang datang itu kan harus menghormati dulu, menghormati dan menghargai adat istiadat setempat. Ya salah satu kita orang timur, kalau datang ke tempat orang kan permisi gitu, ya kan? Paling tidak kita melakukan izin gitu, apa bertanya mau atau meminta masukan pendapat apa yang menurut adat istiadat di sini bagi kami supaya kami juga tidak dianggap orang yang tidak beradat gitu kan. Nah itu yang paling utama. Makanya ada menghargai norma-norma atau nilai moral etika dan menjunjung tinggi budaya setempat gitu, khususnya adalah adat-adat setempat. Nah yang selanjutnya itu melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, itu juga penting, sangat penting. Kita sekarang di era global ini kan sangat boleh dikatakan kita menjadi orang yang bisa lupa dengan keadaan lingkungan kita gara-gara teknologi ini ya. Lingkungan kita banjir kita nggak peduli, lalu kita asik dengan dunia kita tanpa memperhatikan lingkungan hidup. Contoh apa yang bisa kita lakukan adalah menghimbau masyarakat melakukan kerjasama dengan ormas yang lain atau perusahaan menggagas atau menginisiasi, memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk pencegahan banjir, pencegahan kebakaran hutan dan sebagainya. Nah itu yang dimaksud dengan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah yang selanjutnya adalah mengembangkan kesetiakawanan sesuai sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Ini juga toleransi itu bukan hanya beragama. Toleransi itu juga yang kita pahami adalah sesama anak bangsa, walaupun kita berbeda adat istiadat, tetapi tetap kita toleransi dengan kebiasaan adat setempat. Tetap kita menjunjung tinggi dan menghormati, menghargai perbedaan-perbedaan adat itu. Jangan kita memaksakan adat kita, kehendak kita masuk di situ. Itu akan menjadi hal yang sangat sensitif. Kalau itu tidak dilakukan ya akan terjadi pergesekan, konflik gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mewujudkan tujuan negara. Nah, tujuan negara kan wujudnya untuk kesejahteraan masyarakat, kedamaian, ketentraman, keamanan. Pastinya. Tujuan-tujuan itu yang harus kita pahami dan laksanakan sebagai organisasi masyarakat yang taat asas tadi sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Nah, disinilah yang saya maksud tadi bahwa tujuan membangun atau membentuk ormas itu kan tidak sekonyong-konyong setelah bentuk ormas lalu kita langsung kita ada kasus, ada orang melapor mengadu tentang perusahaan langsung kita kan. Ini berbahaya gitu loh, serampangan akhirnya, tidak memahami dulu secara secara administrasi ormas harus menguasai juga, karena bagian yang sangat penting apabila kita melakukan pendekatan melalui administrasi dulu, mungkin bersurat dulu. Iya. Nah, ya 1 2 tidak perlu kita datangin kan gitu. Itu kan sesuai dengan juga dengan filosofi yang hadir di daerah setempat. Nah, ketika saya memperhatikan ini ormas kok kayak sanggar gitu, ya.
Maksudnya Kayak sanggar seni gitu ya. ini seperti apa ini? Ya mereka ini kan penggiat budaya nih. Nah, Iya. kalau memang orientasinya ke arah betul-betul secara implisit penggalian kebudayaan seni, kenapa nggak mendirikan sanggar saja gitu atau padepokan gitu kan? Biar jelas gitu terarah. Tuh. Nah, karena kalau berbicara ormas tuh banyak yang harus dipenuhi di organisasi Syaratnya. tersebut, ya baik itu masalah administrasi dan juga SDM-nya. SDM-nya juga harus orang-orang mumpuni gitu. Nah, kalau sanggar kan substansi dia, Tuh. khusus penggalian kebudayaan saja. Kebudayaan siapa dulu, adat siapa dulu yang mau digali. Dia mau menggali adat Dayak Kenayan, monggo. Lalu dia di sana karena dia berpikir karena ingin dengan slogan-slogan atau kekuatan mereka itu mengatakan Dayak bersatu, bisa dia mendorong masyarakat Dayak Kalteng, khususnya pemuda-pemudanya, untuk lebih giat lagi menggali seni budaya setempatnya. Bukan dia mempengaruhi dengan budaya dia sendiri, untuk orang bisa paham, tahu, dan mau mengikuti tata cara adat istiadat dia. Nah itu kan lebih salah itu. Nah itu, jadi Artinya salahnya dia memperkenalkan budaya mereka sendiri dari sisi mana, Bang? jadi sisi dia memahami bahwa Dayak bersatu tadi. Dayak bersatu tuh berarti orang semua harus menguasai adat istiadat saya gitu kan, harus menguasai kebudayaan saya. Nah itu kan konsepnya salah. Berarti kesalahan ini dari konsep tersebut. Ya konsep tersebut yang diimplementasikan juga akhirnya salah, berujung kepada ketersinggungan budaya tadi. Ketika saya ini Dayak Ngaju, tiba-tiba suatu saat saya ingin ada kunjungan lah, umpamanya ke Kenayan atau ke Kalbar, ketemu dengan orang Dayak sana kan. Tiba-tiba saya langsung menunjukkan kebudayaan saya, adat istiadat saya dan kesenian saya, dan seorang saya paksa untuk harus bisa, itu kan tidak boleh. Saya hanya memperkenalkan saja. Nah, tapi ya tadi kalau orang tertarik ya silakan, kalau ingin belajar dengan saya ya datang aja ke Kenayan gitu kan. Bukan harus kita langsung beratraksi di situ, lalu itu kan artinya bisa aja orang mengatakan kan saya hanya tersi mereka yang ikut katanya mau. Nah itu kan alasan konyol, pernyataan yang konyol. Ya kita sebagai orang yang memiliki kemampuan yang cerdas, kita bentengin, jangan, ini saya hanya memperkenalkan saja. Kalau ingin belajar, gali, kembangkan adat istiadat, pertahankan adat istiadat kalian lokal di sini. Gak usah ngikutin punya saya, ini punya saya di sana loh gitu kan. Tapi kalau ingin belajar nanti datang aja ke Kenayan gitu. Lebih kita bisa konsen untuk latihan terkait dengan adat istiadat kami. Oke Gitu. Bang, kembali ke pertanyaan kedua Bang. Nah, Abang sendiri menyikapi pro kontra tersebut dengan penolakan TBBR ini seperti apa? Kalau saya sih santai aja, nggak saya takut. Ini dalam tanda kutip ya Bang, artian santai itu banyak loh. Ya, santainya gini, saya sangat memahami hal-hal yang berkaitan ada pertentangan ya, sudut pandang, pertentangan pemahaman, sikap, tindak tanduk itu kan kita harus memahami dari sudut apa dulu. Nah, kalau saya ini fokusnya di kebudayaan, saya kalau bertentangan dengan sudut pandang kebudayaan, ayo kita diskusikan dengan sudut pandang kebudayaan, jangan menyerempet yang lain gitu. Nah, contoh, karena saya ya mohon maaf, saya bukan orang yang sangat memahami banget tentang kebudayaan, tidak, tapi saya selaku orang yang aktif pada saat itu, pada zaman saya ini kan mantan penari mandau nih, praktisi seni, pelaku seni, dan juga saya dulu salah satu dosen seni juga, dan mendirikan program studi seni pertunjukan juga di salah satu universitas swasta di Kalteng ini, di Palangkaraya khususnya. Nah itu ya keharian saya bergelut dengan hal-hal yang begitu, dengan kebudayaan yang isi di dalamnya adalah kesenian-kesenian masyarakat Dayak Kalteng khususnya, umumnya. Jadi ketika saya bicara tentang kebudayaan ini, saya tidak akan pernah merasa takut, tidak merasa risih. Ketika orang ada yang tidak sepaham dengan saya santai aja. Kalau di Facebook saya jawab sepengetahuan saya, sepemahaman saya, dan juga saya membantu mengedukasi bahwa berkebudayaan itu ada tatanan-tatanan atau norma-norma yang harus kita jalani. Tidak
Jangan juga kalau kita menganggap bahwa kita seniman ini loh seenak modelnya gitu kan. Betul. Seenaknya dia mau pelantak-pelintok ke sana kemari kan enggak. Ya kan Ini harus ada yang dipilah-pilah. ya, ya kalau kita mau seenaknya itu kan di rumah kita sendiri. Mau jungkir kepala kita ke bawah kan nggak ada yang marah kan. Tapi kalau sudah keluar, kita harus mengikuti tatanan atau etika yang berlaku di masyarakat itu tadi. Nah itu yang saya maksud, bahwa kehadiran TBBR ini kan ada sebagian, ya saya pikir masyarakat yang mereka belum ngomong aja nih, belum bicara sebenarnya nih, itu merasa tersinggung, merasa etika para anggota-anggota TBBR itu tidak masuk dalam adat istiadat etika moral suku Dayak Ngaju khususnya, dan secara umumnya suku Dayak dan suku Dayak Kalimantan Tengah. Karena Dayak ini kan ada beberapa suku dan subsukunya berbeda. Dari satu aliran sungai aja, anak sungai dan sungai itu berbeda, baik bahasa maupun adat istiadatnya. Nah itu ketika Anda masuk salah satu, belum lagi masuk yang lain kan beda-beda. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus memahami dulu etika dan norma orang setempat, nggak selonong boy dong, gitu kan. Nah itu makanya saya bilang saya santai, karena saya pelaku juga gitu. Saya pernah menjalani hal itu. Pelaku budaya. Iya, pelaku budaya, penggiat budaya. Jadi gini, mau Anda ketahui bahwa manusia itu diciptakan atau dia lahir ke dunia ini kan sebagai penggerak budaya. Pastinya. Iya, memang penggerak budaya kita ini. Dia lahir sudah bisa menangis, itu budaya yang dia bawa. Iya. Nah, budaya yang dia bawa itu nangis, terus nanti besar kecil dari apa bahasa Indonesia itu dari tiarap langsung ke jongkok diri dan sebagainya. Itu proses budaya yang kita tidak secara manusiawi, itu bagian dari proses manusia yang berbudaya tadi. Setiap tatanan itu orang tuanya selalu menuturkan bahasa-bahasa yang entah itu bisa dikatakan bagi mereka yang meyakini dengan bahasa Dayak itu agama dulu atau kearingan, itu kan menyampaikan titipan-titipan doa di situ dengan budaya dan adat istiadatnya masing-masing. Nah, ketika besar dia sudah mulai berinteraksi. Nah, berinteraksi apa nih? Manusia yang memiliki sosial, yang memiliki keinginan untuk berinteraksi. Maka di situ dia menggerakkan budaya dia dengan masyarakat yang lain. Pergerakan budaya ini baik dia sebagai orang yang menerima budaya itu sendiri maupun dia sebagai pelaku dan memberikan informasi budaya itu sendiri. Itu namanya manusia bergerak. Nah, yang tidak kalah pentingnya, budaya itu kan tidak dipahami sempit. Budaya itu kan agama masuk dalam budaya luas. Terus kesenian budaya, adat istiadat budaya masuk budaya. Terus olahraga itu juga budaya awalnya. Betul. Adat istiadat orang dulu, orang Eropa. Kalau orang Indonesia kan yang asli olahraga Indonesia ini hanya pencak silat loh. Betul. Kalau takraw sudah diakui orang Malaysia. Betul. Nah, itu budaya yang bola segala macam itu kan budaya Eropa itu. Nah, terus kita sebagai penggerak budaya tadi itu ada yang menggerakkan itu pasif, ada yang aktif. Nah, yang pasif ini bagi mereka yang melakukan itu hanya untuk kalangan-kalangan dia dan untuk dia sendiri sebagai penikmat atau pemerhati. Tapi bagi mereka yang aktif, dia sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam hal menjawantahkan kebudayaan itu dengan sesuai dengan keahliannya. Nah, kayak saya ini, keahlian saya di seni tari, saya menggerakkan budaya seni tari saya di komunitas seni tari atau seni pertunjukan. Nah, ya tadi artinya setiap apa yang kita lakukan dalam elemen budaya itu ada yang disebut dengan estetika, etika, norma-norma yang harus kita jalani dan kita pahami serta kita hormati, baik itu etika kita di keluarga maupun terhadap orang lain. Begitu. Oke, Bang. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang diharapkan dari koalisi Ormas Dayak Kalteng terkait penolakan TBBR tersebut? Yang diharapkan oleh koalisi tadi yang pertama adalah paling tidak mereka
merubah cara kerja mereka lah dalam hal-hal mereka ketika mereka melakukan pendampingan yang betul-betul sesuai dengan amanah undang-undang ormas tadi. Ya caranya kan situ menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang baik, terus mengurangi yang mengarah ke radikal, premanisme. Saya tidak mengatakan mereka radikal premanisme, mengarah ke sana. Mengarah, ya. Dengan tanda kutip. Ya, tanda kutip. Jadi kita boleh berteriak kencang gitu kan. Betul. Tapi dalam posisi yang kita normal, jangan mabuk gitu kan. Nah, yang bahayanya dia mabuk, berteriak kencang, tidak kontrol, akhirnya kata-katanya dikotor, kasar, akhirnya pelanggaran lagi kan, kena pasal. Nah, terus yang berikutnya kalau betul-betul dia mengarah kepada pelestarian budaya yang di dalamnya adalah seni, adat, ya tadi harus juga memahami dulu kesenian dan adat istiadat orang setempat. Ya tadi beretika tadi, jangan kita menabrak karena kita memiliki adat istiadat sendiri, lalu kesenian sendiri, tiba-tiba kita masuk ke orang, kita membawa adat istiadat kita di situ tanpa koordinasi dan tanpa minta petunjuk arahan dari pemangku adat atau pelaku seni di situ. Artinya falsafah kita harus bahwa tamu tersebut harus menghargai falsafah Huma Betang. Iya. Di mana langit dijunjung. Bukan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu filosofi atau falsafah Indonesia secara umum. Nah, kalau orang Kalteng kan filosofi Huma Betang tadi. Belum bahadat. Hidup beradat katanya itu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan terkait daya Kalteng penolakan TBBR tersebut. Ya, yang harapan tadi itu ya. Harapan koalisi tadi ya tadi mereka merubah sikap. Jadilah mereka memiliki kemampuan diplomasi yang baik, terus menguasai juga permasalahan, menguasai hukum juga, baik hukum positif maupun hukum adat. Nah, itu yang kita dorong supaya kita menjadi generasi Dayak yang betul-betul tangguh, mumpuni gitu loh. Kita sekarang juga berpikir bahwa zaman-zaman sekarang kita tidak akan bicara lagi beradu otot. Tuh, tapi kan kita beradu otak. Tidak zaman kalau berotot. Itu hal yang yang paling terakhir kita lakukan kalau tidak ada jalan keluarnya lagi. Tuh. Ya, itulah artinya bahwa kami sangat menyayangkan gitu. Apabila mereka melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang, kan itu merugikan mereka sendiri, merugikan juga masyarakat Kalimantan Tengah, karena generasi muda gitu tuh tidak mengerti tujuan apa maksud mereka melakukan itu. Nah, itu harus dikasih pemahaman. Kalau kita ingin menggali budaya, melestarikan budaya, dikasih pemahaman gitu. Ini untuk ini, tapi jangan juga kita mengeksploitasi anak-anak, apalagi di bawah umur, yang ujung-ujungnya mereka nanti akan kehilangan jati diri, dan ujung-ujungnya juga akan menjadi satu hal yang merubah karakter mereka sendiri gitu loh. Contoh, ini jujur kalau kita melihat mereka melakukan kegiatan spiritual di suatu daerah yang agak sepi sunyi, terus mereka latihan di sana. Nah, yang jadi pertanyaan tuh untuk apa gitu? Iya. Melakukan tuh. Apakah sendiri untuk apa? Iya, ya saya juga bingung. Untuk apa? Apakah ini untuk perang? Perang dengan siapa? Kalteng aman kok, damai kok, gitu. Terus mereka juga mempertontonkan atraksi-atraksi kebal-kebal gitu kan. Tujuannya apa gitu. Nah, kalau mereka untuk atraksinya itu di panggung yang memang sudah disediakan di event resmi, itu bagus, ditonton orang kan, banyak penggemarnya kan. Tapi yang sedikit-sedikit top ada sedikit aksi-aksi,
Nah ini kan jadi tidak, akhirnya budaya itu bukan nilainya tinggi malah jadi rendah. Ya obral kata orang itu Oke sembarangan. Pak, ini pertanyaan yang cukup agak sentimental lah sedikit. Nah, saya sempat membaca pernyataan dari tokoh Dayak mantan Gubernur Kalbar bahwa koalisi tersebut dimotori oleh intelektual. Siapa elektor intelektual koalisi ormas tersebut, Bang? Oh aktornya ya, Aktornya. aktor intelektual itu ya. Jadi gini, saya juga bingung nih, tokoh Dayak Kalimantan ya, saya anggap, saya juga ada membaca di pernyataan beliau tersebut di dalam satu forum resmi. Masalahnya pernyataan ini kan dari mantan gubernur. Iya, sendiri. oh iya, itu. Nah, saya menganggap dia sebagai tokoh Dayak Kalimantan Borneo ya. Dalam satu forum resmi, saya anggap itu kurang terlalu bijaksana lah. Selalu kita berpikir negatif dengan hal-hal yang sebenarnya dia tidak masuk ke ranah yang substansi, hanya mendengar, mungkin membaca media atau nonton, tetapi tidak menggali apa yang sebenarnya. ya, apa yang sebenarnya dan substansi permasalahan yang betul-betul dirasakan, sehingga kurang lebih 30 ormas ini melakukan aksi damai menolak aktivitas dan keberadaan TBBR. Nah, bagi saya itu pernyataan yang bisa dianggap tidak bijaksana gitu. Contohnya begini, kalau kita berbicara bahwa itu ada aktor intelektual, sedangkan di situ kan ormas-ormas. Anda tahu bahwa kalau dia sudah menjadi ketua ormas itu berarti orangnya memiliki kemampuan intelektual yang bagus dong. Iya. Ini kan koalisi. Iya, apalagi ini koalisi. Bayangkan 30 ormas itu, yang rata-rata ketuanya aja itu rata-rata lulusan S1 loh. Betul. Nah, saya terlibat di situ juga, dan saya salah satu juga aktor intelektualnya, bukan berdiri di belakang saya, di depan. Karena saya melihat permasalahan itu menyangkut kebudayaan, budaya Dayak itu sendiri. Pastinya. Iya. Nah, inilah saya hadir gitu, ingin menjelaskan bahwa kalau dibiarkan terus aksi-aksi dari TBBR yang menurut saya ada melakukan ketersinggungan kebudayaan kami lokal, Dayak Kalteng, oleh teman-teman kita Dayak dari Kenayan, itu kan mengganggu juga, karena saya memiliki juga anak-anak didik. Saya menjaga budaya saya, menjaga adat istiadat saya, menjaga kesenian saya dalam konsep bahwa kita perkuat kebudayaan kita di jalur kita, baik itu kesenian, adat istiadat. Kalaupun kita ingin belajar adat istiadat orang atau kesenian orang, itu hanya untuk perbendaharaan kita, bukan untuk kita menjadikan itu sebagai satu hal yang utama, tapi memperkaya kita supaya kita tahu. Nah, begitu juga yang hadir. Ini yang hadir tiba-tiba masuk ke wilayah yang sangat fundamental sekali, yang sensitif sekali, tanpa ada permisi, tanpa ada koordinasi dengan pemangku adat, pelaku seni segala macam. Itu kan akan membuat orang tersinggung kan. Artinya mereka sendiri tidak mematuhi aturan yang ada. Iya, yang berlaku baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Karena kalau hukum adat itu kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang kita pahami sejak kita lahir, sejak nenek moyang kita dulu. Termasuk salah satu filosofi yang kita sebut tadi, di mana bumi dipijak itu lagi dijunjung. Filosofi Uma Betang, belum bahadat. Hidup beretika, bermoral, bertata krama, gitu kan. Nah itu. Nah, iya, katanya mereka sudah disetujui atau didukung oleh masyarakat. Ya kan, masyarakat itu tidak semua paham terkait apa yang mereka lakukan. Kan ada orang yang lebih paham di situ. Ya salah satu Damang di situ kan. Pastinya. Mantir, yang mereka dipercayakan baik oleh masyarakat dan pemerintah menjadi pamong budaya di situ. Itu. Damang, Mantir, kepala desa itu pamong budaya. Orang yang memiliki kapasitas, kemampuan berkaitan dengan kearifan lokalnya. Tidak enak, tidak gampang loh menjadi seorang Damang.
tidak sembarangan. Tuh, karena mereka betul-betul dipilih dan Iya. diseleksi. Nah ini kalau ada orang tidak menghormati itu, bagaimana mereka juga menghormati kebudayaan mereka, kan gitu. Nah itu yang menjadi permasalahannya adalah ketika datang kebudayaan dari luar Kalimantan Tengah, walaupun sesama Dayak, tetapi kan masih ada estetika, norma-norma yang harus kita lewati, harus kita ikuti. Bukan kita Dayak bersatu, lalu Dayak nih mau bersatu apa aja bisa, kan gitu, nggak semudah itu kan. Kan ada juga tuh kalau sesama Dayak kan beda tata cara untuk melakukan ritual adatnya, bahasanya beda kan gitu kan. Terus melakukan kesenian tari segala macam juga ada beda. Itu kan walaupun sesama Dayak. Tapi ketika dia memasuki ranah-ranah yang sangat sensitif itu akan berbahaya, membuat orang tersinggung. Oke, terakhir Bang. Ya. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh pihak TBBR terkait koalisi Ormas pasca aksi damai pada hari Jumat tanggal 28 November 2021 kemarin yang dilakukan di Bundaran Besar? Oke, aksi damai itu memang banyak yang, bukan banyak sih, terjadi pro kontra. Ada yang menyebut ini Dayak vs Dayak, ada yang menyebut bahwa ini ditunggangi oleh kepentingan politik, kepentingan bisnis. Itu sah-sah saja. Orang-orang yang memahaminya, karena mereka tidak tahu substansinya yang kita lakukan itu apa, gitu. Dan kita tidak perlu marah, tapi jangan sampai santai aja. Tapi kalau sudah memasuki wilayah personal saya, menghina keluarga saya, menghujat saya atau menista saya marah. Ya, sangat. Karena sudah ada juga pelanggaran undang-undang yang mengatur itu kan, untuk sanksi-sanksi orang yang melakukan penghinaan, baik itu langsung maupun menggunakan ITE kan, undang-undang ITE atau elektronik, medsos segala macam. Nah itu yang saya bilang, yang maksud saya ini agar masyarakat yang pro kontra itu hati-hati, bijaklah untuk bermedsos. Artinya Anda boleh tidak setuju, tidak sepaham dengan kami, tapi berilah komentar-komentar yang jangan sampai menghina kepada personal orang. Nah, yang saya katakan ini bersangkutan dengan apa yang ditanyakan tadi, bahwa kita ketika itu ada menyinggung itu santai saja, maksudnya tetap melakukan upaya penelaahan. Pertanyaan-pertanyaan ini maksudnya kemana, mau giring kemana? Kan ada yang menggiring nih, Dayak vs Dayak itu kan menggiring tuh. Kita mau diadu domba, kita nggak usah pengaruh lah, biasa aja, kita jelaskan. Nah, dari permasalahan itu kita ingin mengedukasi juga masyarakat bahwa di Kalimantan Tengah ini ada norma-norma adat yang bisa kita lalui, bisa kita gunakan untuk menyampaikan keberatan kita terhadap aksi atau aktivitas TBBR di Kalimantan Tengah. Kami menganggap bahwa mereka ada melanggar adat istiadat Dayak Kalimantan Tengah, terutama Gilah dan anggotanya. Nah, satu. Yang kedua, tidak melaksanakan undang-undang ormas itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, maksud saya itu undang-undang ormas itu kan sudah saya jelaskan tadi, ada juga situ menyangkut norma, kita menyampaikan aspirasi, terus juga kita juga memberikan kontribusi kepada negara ini dengan cara-cara yang baik, elegan, gitu kan, tidak dengan frontal, tidak dengan serampangan, memahami ini langsung dengan unjuk kekuatan. Itu kan tidak diatur di undang-undang ormas, dan itu kan salah kalau kita melakukan hal-hal di luar dari ketentuan undang-undang ormas tersebut. Nah, untuk itu kami bersepakat, karena mereka ada melanggar norma-norma dan etika adat Dayak Kalimantan Tengah, kita laporkanlah mereka ke Majelis Adat Dayak Nasional MADN di Jakarta. Nah, kita tembuskan juga ke Polri, ke Menteri terkait, terus ke Gubernur, ke Polda dan Rem, Ketua Diadi, dan
kita sampaikan juga kepada tokoh-tokoh yang memiliki kepedulian atau prihatin dengan peristiwa tersebut. Kita jelaskan bahwa yang sebenarnya kita lakukan kemarin itu pencegahan dini, pencegahan terkait dengan keprihatinan kami terhadap generasi muda Dayak Kalimantan Tengah. Contoh gini, bolehlah mereka melakukan yang menurut mereka ya, menurut mereka itu benar. Sah-sah saja mereka melakukan aktivitas itu menurut mereka. Kontekstualnya adalah pada saat ini mereka lagi euforianya terkait dengan Dayak tadi, Dayak bersatu tadi. Tapi ini kan pemahaman atau praktek-praktek yang pragmatis sekali, yang sifatnya hanya tidak jangka panjang, hanya sedentil, hanya untuk kepentingan yang sifatnya kita nggak jelas. Yang tujuan mereka ini mau pelestarian budaya atau pendampingan terkait dengan permasalahan masyarakat. Nah, tetapi yang kita lihat ini lebih kepada pelestarian budaya, tapi yang mereka lakukan itu budaya yang tidak sesuai dengan norma-norma yang etika, adat dan yang ada di Kalimantan Tengah. Oke. Nah, yang ini akan kami merasa keberatan itu adalah generasi muda kita yang ikut di bawah umur juga ada, mereka latihan lupa dengan cita-citanya ingin sekolah, terus juga jadi tidak memiliki rasa hormat dengan orang tua. Ya tadi sifat karakternya itu berubah gitu akibat dia melakukan aktivitas sesuai dengan doktrin yang diberikan oleh TBBR. Mereka belajar ilmu kebal, terus juga mungkin dan menurut informasi juga membuat tato di badannya. Lah, kita jadi banyak kehilangan generasi yang ingin kita harapkan bisa menjadi polisi yang berpangkat jenderal kan gitu. TNI yang berpangkat jenderal kan. Kalau dia perusahaan jadi manajer, jadi macam. Coba kalau dia bertato semua, masuk polisi nggak dapat, Nggak bisa dong. nggak lolos, ya kan? TNI boleh kalau punya keterampilan, tapi terampil dalam apa dulu? Serba salah, itu marah lagi. Terus kalau masuk perusahaan, maunya jabatannya manajer. Ya tapi karena dia kebal kan cukup di satpam saja, security saja kan. Tidak cocok dia jadi manajer kan gitu. Nah, ini yang tidak mereka pikirkan. Sebenarnya ormas ini lebih kepada pemberdayaan SDM yang mumpuni. Oke, kita kalau mau ingin belajar bela diri, ikut masuk ke perguruan silat. Iya. Ya kan? Karena ada ranah sini. Kamu nanti kalau mau tanding kita ajarin kamu ilmu kebal gitu kan. Tapi jangan yang rutinitas di situ. Nah, kamu mau jadi penari atau mau jadi orang yang pisul basir, ada sanggar, ada tempatnya. Belajar kamu dengan orang-orang yang mau menari, ada sanggar. Atau bikin sanggar gitu. Nah, panggil gurunya yang bagus, cari kan begitu. Atau karena mereka memang mampu, silakan, tapi bikin yang betul-betul memiliki tatanan cara pembinaan masyarakat setempat, bukan dengan mereka dieksploitasi. Dieksploitasi itu dengan memberikan mereka kemampuan-kemampuan yang sifatnya juga tidak mendidik, hanya sesaat-sesaat tertentu saja. Nah, setelah itu mereka rame-rame begitu saking euforianya dengan Dayak bersatu tadi, tidak jangka panjang, tidak ada kekuatan ekonomi yang menunjuk, akhirnya kacau balau nih ormas ini. Ribut nantinya. Ujung-ujungnya kan ekonomi juga. Pasti. Siapa yang ngongkosin mereka? Nah, ini jangankan dapat uang dari situ, malah katanya bayar kalau menuntut ilmu itu. Nah, katanya. Nah, ini kan juga bukannya dapat untung, buntung. Ya, kalau benar-benar itu bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Iya. Kalau nanti dimanfaatkan tujuan yang tidak baik, dengan kekebalan itu pelantang-pelantang ke sana kemari, tiba-tiba bentrok, ada yang meninggal segala macam, itu kan permasalahan baru lagi. Nah, bina dulu mental mereka. Itu tujuan dari ormas itu, membina mereka betul-betul, mental mereka, pemahaman mereka tentang ormas ini apa, tujuan kita dari organisasi ini apa, terus yang kita mau angkat atau kita ingin kembangkan dalam organisasi ini apa. Bukan langsung dengan serampangan langsung, oh ini kita nanti pokoknya organisasi kita khusus untuk membuat Dayak bersatu gitu kan.
wah emang yang kami dulu, kami yang punya sanggar, saya yang pelatih tari, saya yang penari ini tidak pernah punya konsep itu. Sudah kita lakukan Dayak Bersatu itu. Kita buat karya untuk Dayak Bersatu, kita tontonkan buat orang. Oh begini ternyata konsep Dayak Bersatu di sisi para pelaku seni, gitu kan? Oh begini konsep mereka dari pemangku adat atau pelaku adat tentang Dayak Bersatu. Bersatu bukan berarti kita harus masuk ke ranah-ranah yang sensitif, yang fundamental, ritual. Nggak bisa digabung-gabung situ ritual Dayak Kenayan dengan ritual Dayak Ngaju. Betul. Sangat Berbeda. Beda sekali, kacau, bisa tonjok-tonjokan antara para pendeta atau pisur basirnya itu. Jika tiba-tiba masuk dari suku Dayak lain, saya Dayak Ngaju, tiba-tiba masuk dari suku Dayak lain, ikut juga di situ, atau dia melakukan aktivitas ritual di daerah dia, tersinggung. Wah ini kan wilayah teritorial adat saya ini. Kok ada orang lain masuk di sini menggunakan ritual dia gitu. Nah, ini yang harus dipahami sebenarnya oleh TBBR, oleh masyarakat Kalimantan juga. Jangan juga langsung, wah ada kita, wah ini mereka ini ngiri ini dengan TBBR. Nggak ada, kita nggak ngiri, sorry ya. Kalau ada aktornya, ya saya aktor intelektualnya itu salah satunya. Saya berani mengaku gini karena memang saya melihat aktivitas atau kegiatan TBBR ini mengarah kepada perusakan budaya lokal gitu loh. Betul katanya, saya katakan ini, ada juga nih, ini bukan orang sembarangan nih, para yang sudah bergelar doktor juga. Ini kan budaya itu kan dinamis, bisa dielaborasi, yang bisa disebut dengan alkulturasi. Alkulturasi. Jadi alkulturasi itu kan bisa dipahami atau makna artinya itu proses sosial yang timbul saat kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu. Ada terjadi elaborasi yang tidak masuk ke ranah-ranah yang sangat substansi sekali. Contoh, kalau kesenian orang menari ya, itu juga tidak akan semudah itu gerak tari kalau gerakan sih masih mending nih. Iya. Tapi kalau musik itu dicampur dengan musik Dayak ini, dan musik Dayak itu tidak susah sekali, tidak akan bisa nemu. Jangankan bunyinya, alat musiknya aja beda nadanya. Ada yang mayor, ada yang minor. Nah, tetapi kalau untuk mendampingi atau saling mengisi itu bisa, gitu dia. Artinya menggiring. Iya, tidak bisa yang penggabungan, nggak bisa, nggak semudah itu. Kecuali kalau baju, bolehlah kita gabung dari kaos sampai ini kan baju, itu budaya juga tuh. Baju pakaian ini kan, atau lagu, bisa kita gabung bahasa Dayak, bahasa Jawa, itu boleh. Gabung maksudnya bergantian juga kan, anunya, tidak yang sekaligus kita nyanyikan. Atau makanan, boleh. Itu kan kuliner daerah juga bisa. Tetapi kalau berkaitan dengan yang sangat substansi, itu tidak bisa, tidak akan mungkin bisa, karena itu punya pakem dan punya khasnya sendiri-sendiri. Ya kalau berkatakan asli tidak asli, saya bingung juga. Ada yang mengatakan itu kan tidak ada lagi, ada tidak asli. Betul, dari segi kuantitasnya yang tidak asli. Mungkin dulu kalau orang Dayak, dulu kan waktu dia sebagai seorang pisur basir nggak pakai baju mungkin ya, cuman pakai ewah gitu. Nah, karena sudah bertambah kemajuan dia pakai baju. Tapi kalau dia melantunkan, menyampaikan lapal atau doanya, ritualnya, itu tetap tidak berubah. Itu loh. Itu sangat, yang saya bilang tadi, sangat substansi sekali di situ. Tiba-tiba ada orang lain ingin masuk dengan membawa ritual adat dia yang tidak sesuai dengan adat ritual setempat, itu yang membuat orang marah, tersinggung. Ya, orang yang datang itu tidak memiliki etika, tidak memiliki tidak bermoral, tidak memiliki tata krama gitu. Izin dulu, boleh nggak? Atau saya tidak berani membawa ini, saya harus izin dulu kepada pemangku adat di sini gitu. Oke Bang, sebagai penutup Bang, jika memang kehadiran TBBR di khususnya umumnya di Provinsi Kalimantan. Mengopi ya? Oke. Dia
melakukan apa yang diinginkan oleh ormas yang melakukan penolakan tersebut dan disetujui, apa tindakan dari Abang sebagai Ketua Umum Dewan Kebudayaan Kesenian Teater? Nah, harapan kita pihak TBBR menerima kalau seandainya pihak MHDN merekomendasikan kepada pemangku adat untuk melaksanakan sidang adat. Ini menandakan bahwa orang Dayak itu beradab dan beradab ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita siap menerima, ya, bersedia menerima dengan lapang dada kalau sidang adat itu terlaksana. Kami juga dari polisi juga tidak mengatakan bahwa kami benar kan gitu kan. Mereka juga boleh berasumsi bahwa mereka juga tidak mengatakan mereka salah gitu kan. Nanti di pembuktiannya di sidang adat nanti. Nah, sidang adat ini kan bukan mencari benar salah sebenarnya, tetapi intinya perdamaian. Iya, betul. Itu yang saya bilang lucu kalau ada orang-orang Dayak yang mengatakan kalau ada sidang adat itu aib. Aneh saya bilang. Itu tanda-tanda bahwa orang manusia itu ingin hidup beradab dan beradat. Kalau sidang adat dilakukan, ngapain kita harus malu? Ngapain kita menganggap itu aib? Pada intinya kan sidang adat yang sering saya lihat itu kan perdamaian ujung-ujungnya kan untuk perdamaian. Iya, perdamaian, dan kita malah lebih keakrabannya luar biasa, menjadi keluarga besar. Hilangkan semua praduga, jangan ada dusta di antara kita macam itu. Perbaiki hal yang salah tadi, jangan diulangi, kan itu petua-petuanya. Tidak ada kita merasa bahwa adanya sidang adat langsung ini aib, malunya orang Dayak sama orang Dayak. Enggak, jangan salah ya, karena kita sesama suku Dayak sendiri, khususnya seluruh Kalimantan lah. Iya. Yang namanya suku Dayak itu bersatu. Setahu saya kan bersatu. Ya, bersatu dalam konteks hal-hal yang memang membangun pondasi bagi masyarakat di daerahnya masing-masing. Bukan bersatu dalam kita masuk ke wilayah orang, mengambil atau memperandakan adat seseorang. Kita langsung juga masuk ke ranah-ranah yang sisi bahwa itu jadi bersatu, kan enggak gitu. Bersatu silakan. Dayak Kalbar sana punya cara untuk memajukan masyarakatnya dengan konsep Dayak bersatu. Nah, kita Kalteng juga begitu, dengan cara kita Dayak bersatu. Kita gaungkan, ayo kita Dayak bersatu. Nah, itu Dayak bersatu, tapi tidak yang bersatu yang maunya masuk ke ranah orang, oh ini Dayak bersatu. Ya, kalau artinya itu tidak semau gue. Ya, tidak semau gue. Konsep Dayak bersatu kan salah satu contohnya adalah bahasa persatuan Dayak itu salamnya. Adil kata linu, bacuramin ke surga, bersengat ke jibatan. Itu salah pemersatu. Nah, sudah kita Dayak bersatu di situ. Semua orang Dayak ketika kalau nanti dia di pertemuan-pertemuan nasional sama beda suku Dayaknya, dia mengucapkan itu dan orang mengamin itu, harus katanya bersatu itu. Tapi kalau sudah lari ke masing-masing daerahnya, ya konsep ini berbeda. Silakan mereka bersatu di komunitasnya, yang ini bersatu di komunitasnya. Nah, ketika ada event kita bersatu lagi. Bersatu yang paling besar adalah NKRI harga mati. Pasti. Itu ya, pasti itu yang harus kita gaungkan. NKRI harga mati, kita bersatu Dayak ini untuk NKRI harga mati. Artinya, ya, konteks membela negara. Iya, membela negara, bahwa kita tidak akan pernah mengkhianati bangsa ini. Orang Dayak sudah bersumpah itu di Jogja, saya lupa tahun berapa itu, bahwa Borneo adalah NKRI, gitu namanya. Orang Dayak adalah NKRI. Nah, ini sekali lagi saya himbau kepada teman-temanku TBBR yang ada di Kalimantan Barat, Adinda Agustinus, Jilah, Adinda Agusanang yang disampit, ketua saya nggak tahu di PP atau di PW, dia di Kalteng ini dia disampit. Ini yang kita maksud. Saya sebagai orang Dayak yang juga salah satu ketua ormas yang ikut aksi damai kemarin itu, berharap kita sebelum kita melaksanakan tugas kita di ormas ini harus memahami dan mempelajari betul-betul
undang-undang ormas itu dan menjalankan ADRT yang dibuat oleh internal ormas tadi. Coba baca benar-benar undang-undang ormas itu sangat luas loh, ruang yang diberikan oleh negara ke kita. Oleh undang-undang itu sangat luas. Tinggal kita menjawantakannya dalam hal-hal yang sesuai dengan norma-norma yang ada di kehidupan kita. Anda mau bikin olahraga, nggak dilarang kok di situ. Anda bikin kegiatan kesenian, nggak dilarang kok di situ. Ada memang mengatur. Anda mau bikin event apa, monggo. Anda mau melaksanakan pendampingan terhadap pengaduan masyarakat, sudah disiapkan juga di undang-undang itu. Partisipasi itu dan masuk pelayanan kita. Bakti sosial, tidak akan bisa orang mengganggu kita karena kita menjalankan undang-undang. Nah itu yang kita maksud. Tetapi norma-norma yang sifatnya lebih fundamental jangan kita masuk terlalu dalam ke sana. Kita belajari dulu, kita tanya dulu pada pemangku, pada pamong-pamong budaya di situ. Nah, itu sebaliknya. Kalau Anda ingin betul-betul penggiat budaya, betul-betul ingin melestarikan budaya Dayak Kenayan untuk dilestarikan, cukup sigilah, bikin aja padepokannya di Kenayan sana. Siapa yang mau berguru sama dia, datang ke sana untuk belajar ilmu dia, jadi tidak mengganggu orang. Nah, saya juga pernah 3 bulan belajar di Padepokan Bagong, tapi saya pulang dari sana bukan jadi orang penari Jawa, saya tetap penari Dayak saya. Kan begitu. Berarti mengambil ilmunya saja, konsep kreativitasnya, tapi nilai-nilai estetika dan normanya tetap menggunakan Dayak Tulen gitu. Jadi kalau bicara asli tidak asli itu sangat konyol orang yang mengatakan bahwa budaya itu ya betul, dia selalu berkembang, tetapi keaslian itu bisa dipertahankan oleh para pelakunya. Bisa dikatakan yang pelakunya, bukan orang lain. Dan pelakunya itu bisa mempertahankan keasliannya dengan dia menjaga, merawat, dan melestarikan tadi. Kalau dia ingin mengembangkan dari itu, nah itu ada duplikasi dari pengembangan yang dikata kekasannya tadi. Di situ pemahaman yang saya rasa agak keliru para teman-teman yang memiliki gelar doktor, gelar apa tentang kebudayaan itu, mereka hanya memahami secara batasan-batasan luar, tidak masuk ke substansi. Kami, para pelaku ini sangat merasakan sekali apabila terjadi pergesekan itu menyentuh ke nurani hati kami, bahwa kami berjibaku mempertahankan itu. Tiba-tiba ada pihak lain yang ingin merusak tatanan itu, ya kami tersinggung. Bicara asli tidak akan sampai bicara ke situ. Tetapi kekasan dari adat istiadat budaya dan kesenian kami itu yang membuat kami tidak terima gitu. Dayak Kalbar memiliki kekhasannya sendiri, tariannya, adatnya, busananya, bahasanya. Nah, Dayak Kalteng juga begitu. Ya kalau ingin melakukan kolaborasi, monggo bisa. Kolaborasi tidak harus menyatu. Kolaborasi kita saling berdampingan boleh, saling mengisi boleh. Itu konsep-konsep berkebudayaan itu saling mengisi. Adat dan agama tidak akan bisa saling menyatu, tetapi saling mengisi dan saling melengkapi. Itu konsepnya. Kolaborasi itu tidak menyatu, ya, tetapi saling melengkapi dan saling mengisi. Kalau menyatu itu gado-gado, rasanya juga beda-beda. Kalau ketika kamu makan lontong rasanya kan, ketika kamu makan sayur rasanya kan tidak semungkin yang gado-gado tadi semuanya dirasa lontong semua. Nah itu, jadi pahami betul-betul makna dari Dayak Bersatu itu sendiri. Konsepnya Dayak Bersatu, tapi implementasinya adalah menghargai perbedaan tadi. Nah, Dayak Bersatu itu sama dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tetapi tidak boleh menyatukan dalam satu tempat, satu irama masyarakat yang memiliki perbedaan tadi. Silakan berbeda lu, tetapi kita sama-sama bersatu ini memajukan masyarakat dengan iramanya masing-masing nih. Kalbar punya iramanya, Kalteng punya iramanya, Kalsel punya iramanya. Tapi ujung-ujungnya kita nanti
menjadikan masyarakat Dayak ini lebih maju, khususnya generasi mudanya. Itu yang bisa saya sampaikan, Saudara Rahmat. Ini kalau cerita tentang budaya ini panjang nih, bisa 1 malam 1 hari nggak selesai. Nah, dan saya terima kasih sudah disamperin sama Dayak TV maju sukses terus. Amin. Amin. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, ditanyakan lagi? Oke, cukup Bang. Seyogianya saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Abang Iya, makasih sama-sama. dipertanyakan terkait masalah tersebut. Saya juga mengharapkan konflik ini bisa berakhir dengan damai. Iya, Pastinya. amin. Oke. Oke. Sekian dan terima kasih. Sekian, terima kasih. Selamat sore, salam sehat, dan tetap jaga prokes untuk kemajuan Dayak, untuk kesejahteraan masyarakat Dayak. Ayo kita bersatu dalam berbagai macam profesi, berbagai macam keahlian, berbagai macam keterampilan. Gunakan talenta-talenta itu untuk memajukan masyarakat Dayak. Bersatu kita dalam perbedaan menuju masyarakat yang sejahtera, menuju Kalteng semakin berkah.